Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai access control. Jadi pembahasannya pengertian access control. Model access control itu ada DAC, rule based, ada mandatory. Metode access control ada yang terpusat, terdistribusi, dan identifikasi, dan autentifikasi. You know, you have, dan you are. Autentikasi versus access control. Jadi identifikasi ini memastikan keabsahan suatu user. Access control ini mengatur wewenangnya setelah si user itu diidentifikasi kalau dia adalah benar user yang terdaftar. Contoh misalnya contoh access control. Di sini ada access control policy for Sun Edward. Jadi allowed access dia house, bisa masuk ke rumah. Disallowed access dia automobile. Jadi tidak boleh akses ke mobile. Access control policy for Sun Edward, allowed akses rumah, bisa masuk ke dalam rumah, dan disallowed akses automobile, dia nggak boleh mengambil kunci gitu ya, kunci yang ada di dalam rumah. Nah, ini bisa aja problemnya unauthorized access gitu ya, bisa aja sembunyi-sembunyi dia ambil kunci terus dia menggunakan mobil yang ada. Nah, di sini policy for Sun Edward, jadi yang diperbaiki, correct access controlnya. Allowed access, dia bisa ke rumah, bisa masuk ke rumah, ke kitchen, dapur, dan disallowed access itu automobile sama car key. Jadi lebih jelas access controlnya untuk polisinya. Access control ini menjamin bahwa seluruh akses ke objek hanya bisa dilakukan oleh yang berhak, untuk melindungi terhadap insiden dan ancaman berbahaya pada data dan program dengan menerapkan aturan baca, tulis, dan eksekusi. Jadi untuk itu dibutuhkan identifikasi dan autentifikasi yang benar, hak akses terjaga dari perubahan. Persyaratan kontrol akses ini tidak bisa dilewati. Terapkan hak istimewa paling rendah, batasan yang perlu diketahui, terapkan kebijakan organisasi. Ini beberapa definisi, ada resource atau objek, ini bisa memori, file, directory, hardware resource gitu ya, software resource, external device, dan lain-lain. Dan ada subjek, itu entitas yang melakukan akses ke resource, ini bisa user, bisa owner atau program, dan juga ada access mode. Ini jenis aksesnya, jadi bisa baca, bisa tulis, dan eksekusi. Komponen kontrol akses, ini ada kebijakan kontrol akses, ini adalah menentukan akses resmi dari suatu sistem, dan juga ada mekanisme kontrol akses, ini mengimplementasikan dan menegakkan kebijakan. Ini pemisahan komponen, ini memungkinkan untuk tetapkan persyaratan akses secara independen dari implementasi, terus bandingkan kebijakan yang berbeda, juga menerapkan mekanisme yang dapat menegakkan berbagai kebijakan. Ini model access control. Model access control ada DAC, discretionary access control, ada juga rule based, ada mandatory. Discretionary access control atau DAC, ini access control berdasarkan identitas user, dan juga rule access control. Jadi sistem administrasi yang umum ini berdasarkan kepemilikan, user bisa protect gitu ya, what they own gitu ya. Terus juga user dapat memberikan hak akses objek miliknya kepada subjek lain, dan owner ini juga dapat mendefinisikan hak akses yang diberikan kepada subjek lain. Ini matrik dari DAC, matrik modelnya. Jadi misalnya di sini ada user 1, 2, 3 dan sampai user K. Di sini ada filenya, ada file 1, file 2, file 3 sampai file N. Misalnya di sini user 1 ini untuk file 1 dia bisa baca dan tulis, tapi untuk file 2 user 1 hanya bisa write, tulis aja gitu ya. Dan untuk user 2 di file 1 dia hanya bisa tulis, sama file 2 kalau untuk file 3 user 2 bisa baca tulis. Nah untuk user 3 dia file 1, file 2, file 3 dia nggak bisa. Suatu file yang lain dia bisa baca, dan file yang lain dia bisa tulis, seperti itu. Ini adalah akses metrik model.
Ini DAC dan Trojan Horse. Ini di sini ada brown dan black ya. Brown ini bisa read dan write, baca tulis, masuk ke employee. Kalau black dan brown ini bisa baca tulis, dan juga ada sini black employee. Nah, di sini black read employee gitu ya, dibaca employee. Ini di reject gitu ya, karena si black ini tidak diizinkan untuk akses ke employee. Nah, ada juga DAC dan Trojan Horse. Di sini si brown jadi dia menggunakan share program, dia program yang berbagi, misalnya word processor. Nah, si black ini dia insert Trojan Horse share program tadi ke word prosesornya, terus coba ngebaca read employee. Setelah itu dia dapat gitu ya, karena diselubugi menggunakan word processor Trojan Horse-nya, jadi nggak kelihatan. Dan Trojan Horse itu melakukan copy employee to black employee, jadi bisa masuk ke dalam. Nah, kelebihan dan kekurangannya dari dictionary access control. Kelebihannya intuitif, mudah diimplementasikan. Kekurangannya inherent vulnerability, misal contohnya tadi itu ada Trojan Horse. Terus perlunya pemeliharaan ACL atau capability list, dan juga perlunya pemeliharaan grant atau revoke untuk suatu akses file. Ini contoh implementasinya, akses control pada sistem Unix dan Microsoft Windows. Jadi seperti terlihat ini ada D, ini directory, ini ada hak aksesnya, read, write, eksekusi gitu ya. Ini read, eksekusi, ini read, eksekusi, write-nya dicoret gitu. Jadi ada suatu misalnya ini untuk yang root, dan untuk Agus misalnya di sini direktorinya dia bisa baca, tulis, dan eksekusi. Dan ini ada maksudnya ada RWX, ini RWX ini ada user, untuk usernya ini group, ini authornya. Jadi untuk usernya bisa semua. Untuk grupnya dia hanya bisa baca dan eksekusi, dan untuk yang lain yang tidak masuk ke grup dia bisa baca dan eksekusi. Ini juga ada untuk pegawaian ini bisa semua gitu ya. Jadi ini beda-beda. Ini ada Mafit ini yang hanya bisa baca dan tulis, eksekusi hanya yang punya, yang lain tidak bisa diizinkan. Ada juga akses kontrol pada sistem database, misalnya ada user gitu ya, di edit user, ada database atau table, ada privilege-nya gitu ya. Ini ada privilege-nya, misalnya bisa use, ada select, insert, update, delete. Jadi ada hostnya dan usernya siapa aja yang terdaftar di dalam database. Nah, ini yang selanjutnya non DAC atau disebut juga berdasarkan peran. Ini motivasinya menggunakan ini karena sistem multi pengguna, sistem multi aplikasi. Ini izin dikaitkan dengan perannya. Penerapan izin peran bersifat persisten gitu ya, versus penerapan izin pengguna. Dan intuitif, ada kompetensi, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, ini non DAC ini mengungkapkan kebijakan organisasi, misalnya ada pemisahan tugas dan pendelegasian wewenang. Nah, ini masuk ke fleksibel, jadi mudah dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan keamanan baru dan mendukung misalnya ada hak istimewa gitu ya, dan juga pemisahan tugas serta abstraksi data. Peran grup pengguna, ini adalah kumpulan pengguna dengan izin yang mungkin saja berbeda. Terus perannya mediator antara kumpulan pengguna dan kumpulan izin. Non DAC atau RBAC ini independen dari DAC dan MAC. Di RBAC adalah kebijakan netral, atau konfigurasi RBAC ini menentukan kebijakan yang akan ditegakkan. Ini non DAC, jadi bisa kelihatan ada user, rule, ada permission. Ya, ini user, ini assignment gitu ya. Misalnya minta rule-nya, terus nanti rule ini akan coba ke permission, dia di assignment diizinkan atau tidak, gitu ya, permissionnya approval atau mode of access-nya. Jadi ini bisa dipilih gitu ya. Nanti setelah itu masuk baru ke session-nya. Ini contoh sederhana akses PC, misalnya ada user, rule, sama resource. Jadi ada user misalnya research gitu ya, ada dua user research, dia masuk role-nya research, dan dia resource yang dapat digunakan adalah server 1. Beda dengan user marketing ini bisa menggunakan server 1 dan server 2. Dan kalau untuk user admin dia bisa mengakses server 1, server 2, dan server 3.
Ini contoh sederhana Facebook, misalnya ada user, grup, sama objek. Ada user, misalnya Puji, ini grupnya only me, objeknya ada bio dan favorit, question F gitu ya. Ada birthday, dia bisa akses semua objeknya. Ini, nah, misalnya ada Aji sama Rahmat, ini masuknya friend only. Friend only hanya bisa akses biodata dan favorit sama religius gitu ya, dan political review dia nggak bisa semua, hanya dua objek yang bisa diakses. Kalau Mr. X misalnya si Aji friend gitu ya, namanya Aji, friend of friend, ini nggak bisa akses semua objek yang dimiliki sama user Puji. Ada juga Mr. Stranger gitu ya, everyone semuanya, ini everyone ya nggak bisa akses. Jadi ini contoh sederhana untuk misalnya Facebook. Misalnya contoh sederhana tadi yang Facebook, jadi masuk ke dalam aplikasi seperti ini ya. Jadi bio dan favorit ini masuknya ke friend only, birthday only me, jadi hanya kita doang bisa lihat gitu ya. Religious sama political view ini banyak teman-teman saja, selain itu nggak bisa lihat. Mandatory access control, ini sistem memutuskan bagaimana data akan di-share atau mandatory. Ciri-ciri mandatory access control, jadi menentukan tingkat sensitivitas alias label. Setiap objek diberikan label sensitivitas dan hanya dapat diakses oleh user yang sudah memperoleh klasifikasi di level tersebut. Hanya administrator yang diperbolehkan mengganti level objek, jadi bukan pemilik objeknya, jadi administrator. Dipakai oleh sistem di mana keamanan adalah sangat kritikal. Sulit diprogram, konfigurasi serta implementasinya, performa kurang gitu ya, bergantung pada sistem untuk akses kontrol. Ini contohnya, bila suatu file diklasifikasikan sebagai rahasia, mandatory access control akan mencegah setiap orang untuk menuliskan informasi rahasia atau sangat rahasia ke dalam file tersebut karena sudah diklasifikasikan sebagai rahasia. Seluruh output seperti print job, floppy disk, media magnetik lainnya ini harus di label tingkat sensitif. Contohnya pelabelan objek, ini ada klasifikasi gitu ya, ada deskripsi, misalnya ada public, sensitive, privat, sama confidentiality. Kalau public ini data tidak dilindungi dimanapun, jadi siapapun boleh lihat itu data. Kalau sensitif ini informasi bisa berpengaruh terhadap bisnis dan kepercayaan publik jika tidak dilindungi dengan baik. Ada juga privat, privat ini masuk ke informasi personal yang bisa berakibat negatif terhadap seseorang jika bocor. Dan masuk ke konfidensial, ini informasi perusahaan yang bisa berakibat negatif terhadap organisasi jika bocor. Jadi ini pelabelan objeknya. Ini contohnya publikasi di WordPress gitu ya. Ini ketika kita bikin post, ini masuknya apa? Visibility-nya public atau password protect atau privat gitu ya. Kalau public berarti semua bisa lihat, semua bisa akses. Metodologi akses control, ini ada terpusat. Misalnya contohnya VPN, remote site, remote login di sistem unik, dan juga ada yang terdistribusi. Ini contohnya network information service. Jadi ini yang menyimpan username, password suatu pengguna di jaringan. Identifikasi, authentication, identifikasi dan autentikasi ini merupakan kunci utama dalam proses akses kontrol. Jadi identifikasi itu memastikan apakah user tersebut boleh mengakses ke sistem. Contohnya form login berisi username gitu ya. Itu awalnya biasanya untuk identifikasi. Setelah itu dilakukan autentikasi. Diverifikasi apakah user yang mengaku ini berhak tersebut atau benar-benar valid gitu ya user tersebut. Mode autentikasi ini ada 3. Something you know gitu ya. Ini misalnya contohnya password. Jadi kita autentikasi menggunakan password atau PIN. Something you have, ini apa yang kau miliki. Misalnya kita punya kartu magnetik gitu ya, smart card. Dan something you are, misalnya di sini adalah biometrik. Password ideal ini sesuatu yang Anda ketahui, sesuatu yang tidak diketahui orang lain, sesuatu yang sulit ditebak, jumlah karakter cukup panjang, dan terdapat kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, dan karakter. Misalnya contohnya ini, P besar, ini 0, K, E, M kecil semua, ya, terus nih 0, N besar. Jadi udah kombinasi. Nah, ini ada lagi untuk password ideal, sesuatu yang Anda ketahui, sesuatu yang tidak diketahui orang lain, sesuatu yang sulit ditebak. Nah, untuk biometrik, ini contohnya adalah fingerprint. Jadi menggunakan pola sidik jari yang khas setiap orang. Setiap orang beda-beda sidik jarinya.
terus prosesnya diekstraksi di jari, di compare gitu. Jadi setelah dapat ekstraksi, terus dilihat polanya, nanti di compare untuk ketika orang login. Hand geometry ini menggunakan pola geometri tangan yang khas setiap orang. Prosesnya juga ekstrak dan compare. Atau juga menggunakan iris scan, menggunakan pola iris mata yang khas setiap orang. Prosesnya sama, tanpa diekstrak dulu mendapat cirinya, baru di compare ketika orang menggunakan login. Something you have, ini contohnya adalah kartu magnetik gitu ya. Kita punya kartu untuk menyalakan lampu, atau misalnya kalau kita di hotel itu kan dapat kartu yang bisa mengakses suatu lantai tertentu gitu ya. Smart card dan RFID ya, seperti ini, RFID transmitter misalnya. Terima kasih.